Baik, 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 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya sekalian buka apa hadisnya di layar ya. Oke, Bismillah. Kita minta kita minta Akhi Rizky Bahtiar untuk membaca hadis nomor 1965. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana fi ustajina fi umurina fi wali walidina fi jamil muslimin wa muslimat wa fi musonib kita fi Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Al-Ansori, hadasana Ma'nun, hadasana Afan, Malik. afan, afan. 1965 Babu Majah fi nafaqati alal ahal. Yang itu bukan hadisnya. Ada di layar Ahmad bin Muhammad. 1969 kan tadi? 1965. Atau yang di layar aja, yang di layar. Yang di layar ada nggak? Muncul nggak? Muncul dan Cok. hadasana Ahmad ibnu Muhammad, akhbarona Abdullah Ada ibnu kolanya, Mubarak. kolanya. Gimana? Ada kolanya, kola, kola. Kola ahbarona Abdullah ibnu Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ahmad ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak an Su'ab an Su'bah an Subah an Adiyu ibni Sabit an Abdillah ibni Yazid an Abi Mas'ud al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafaqatu ar-rajuli ala ahlihi shadaqah wa fi babi an Abdillah ibni Amri wa Amri ibni Umayyah ad-Damri wa Abi Hurairah qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Oh iya, betul. Jazakallah khair, jazakallah khair. Taib, selanjutnya. Akhi Irfan Helmi. Boleh membaca hadis yang sama dengan yang tadi ya. Silakan. Kalau yang kedua nggak usah baca 5 adab membaca lagi, langsung aja. Qala musannif. Tafadhal, Akhi Irfan. Baik, nah ini yang Anda sering khawatirkan.
Coba semuanya minta diaktifkan loh videonya lah. Jadi kalaupun ada mereka yang bermasalah dalam membaca atau apa, jadi kita tahu memang itunya nge-lag lah atau apa gitu kan. Coba di kameranya diaktifkan semua coba. Ana ma adri. Ilaman ana wahaditsu bihi. Baik, nahnu fi ta'lim. Nahnu fi ta'lim. Taib, taib. Ainal akharin, syagilu. Silakan. Yang nggak bisa diaktifkan kameranya silakan untuk menuliskan uzur masing-masing di kolom komentarnya. Taib. Ya, kita semua sama nih. Maksudnya di sini kita yang mengajar juga sama gitu kan. Jadi kita belajar ta'zim kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hayah yang paling bagus, baju yang rapi, keadaan rapi, ya, yang pakai kolan suah, gitu kan. Nah, itu juga sama yang apa yang ngambil faidah, yang istifadah juga demikian ta'zim kepada Nabi SAW, hadis Nabi SAW memakai baju yang bagus, rapi, karena yang kita baca Nabi seolah-olah Nabi SAW ini di hadapan kita yang berbicara kepada kita itu hadirkan istihdor itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga keadaan kita pun rapi, sehingga duduknya kita itu memang berpahala ihtisab, gitu. Ihtisab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini 1 2 3 4 5. Taib. Oh, satu lagi. Taib. Bakia Bakia Muhammad Zaki Saifur Rahman. Muhammad Zaki. Wariski Bahtiar. Air si Bahtiar izin lah HP-nya lagi dicas. Berarti posisinya nggak ini ya, nggak sama dengan posisi duduk di majelisnya. Pakai loudspeaker berarti. Taib Akhi Irfan, Akhti Afifatul Wafi, wa Muhammad Zaki Saifur Rahman. Ada huwa Baqi. Taib. Alladzi lam yushghil ini kamera. Yang belum menghidupkan kameranya. Taib. Minta Akhi Arif. Akhi Arif silakan untuk dibaca lagi hadis yang sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana La la Lais la la bin la. Sa'd. 195 dulu. Masih sama, Afwan. masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Syu'bah an Adi bin Sabit Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu Mas'ud an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafaqatu rajuli an ahlihi shadaqatun. Wa fil babi an Abdullah bin Amr wa Abi bin Umayyah wa Abi Hurairah ada haditsun hasan sahih. Baik, jazakallah khair, jazakallah khair. Baik, kita lihat sekarang. Bab maja'a fi nafaqati 'ala al-ahal. Taib, sekarang pembahasan ataupun hadis yang akan ditampilkan oleh Imam Tirmidzi berkaitan dengan pemberian nafkah kepada keluarga di sini, ya. Nah, eh,
dalam meneliti yang saya anjurkan meneliti itu memakai kitab Takribut Tahdzib ya. Meneliti kita gunakan kitab Takribut Tahdzib ya. Nah, sebetulnya sebetulnya ketika lihat kemajuan kemajuan sekarang ya maksudnya prosesnya itu prosesnya kita harus buka walaupun kitab saya kan mudah gitu sebetulnya. Sebagian kitab lagi ada yang di sininya dia ada bagian yang sudah tertuliskan huruf hijaiyahnya ya di bagian sini. Jadi lebih mudah seperti Kamus Munawir lah, seperti Kamus Munawir atau Kamus Muhammad Yunus juga sama. Nah, cuman di sini saya ingin interaksi kita itu banyak dengan takribut tahdzib ya. Kita bukanya juga dapat pahala termasuk jalan mansalika tariqon yaltamisu fihi ilman gitu. Nah, mudahnya kalau orang orang yang sudah terbiasa dengan aplikasi lebih mudah tinggal buka ada selesai keluar gitu kan. Nah, cuma masalahnya aplikasinya hilang, ilmunya hilang juga ini. Gitu kan kita perlu kita fisik yang bisa kita pakai apapun keadaannya mau mati listrik, mau di gunung, mau di lautan, ada sinyal nggak ada sinyal, ada baterai nggak ada baterai, itu kita tetap bisa meneliti hadis gitu. Nah, di sini lihat mudahnya di sini. Dalam aplikasi ini kita hanya tinggal klik di sini rawi. Arwat ya, arwat. Nah, setiap nama rawi di sini akan berwarna biru kali ya. Betul biru ya? Biru ya. Nah, soalnya saya buta warna parsial, maksudnya takut salah nih. Nah, nama tersebut yang sedang ditulis biografi di bawahnya itu dia ada kotak berwarna seperti ini, kuning ini. Ketika pindah ke Abdullah bin Mubarak dia kotaknya pindah. Nah, tinggal kita lihat di misal Ahmad bin Muhammad. Apa aja yang termasuk di sini? Lihat di sini. Sebentar saya perbesar dulu ya. Nah, biar tahu dulu. Satu, al-ism nama. Yang kedua, asyuhrah. Yang ketiga, lakob. Yang keempat, kunyah. Yang ke satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, nasab. Nasabnya apa? Marwazi di sini. Kemudian, tarikhul wafat. Wafatnya tahun berapa di sini. Ya. Tapi di sini kan udah jelas sudah memberi kemudahan buat kita itu. Tapi kalau kitab Takrib Tahdhib justru memberikan kita jalan otak kita gitu. Jadi kalau dalam kitab Takrib ini ditulisnya apa? Hanya 35 saja. 200-nya nggak ditulis. Kenapa? Biar orang tahu ketika baca Takrib Tahdhib dia pernah belajar cara bacanya atau enggak gitu. Dia baca mukadimahnya atau tidak, ya. Nah, kalau di sini semuanya bisa, ya. Semuanya bisa. Baladu rihlah Baghdad, tempat rihlahnya ke Baghdad. Kemudian nah, Tabaqatur Ruwati At-Takrib. Nah, tabaqah dalam kitab takribnya berapa? Al-Asyurah. Kenapa? Karena di kitab yang lain berbeda. Kitab yang lain mungkin tingkatannya bukan tingkatan 10. Ya, jadi setiap musannif dia punya punya apa? Punya klasifikasi tersendiri dalam tabaqahnya. Nah, ini tabaqah takrib atau tabaqahnya tahdzib tahdzib ya, 10. Statusnya gimana? Arut batu ingdaman hadza. Nah, derajat rawi ini menurut Ibnu Hajar adalah sikotun hafidun. Ya, silakan ditulis di buku masing-masing yang belum ditulis. Oke. 10, tabaqah 10. Sikoh. Sekarang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tingkatan ke tabaqah ke-8. Derajatnya menurut Ibnu Hajar sikotun sabtun. Sabtun. Faqihun alimun. Jawadun mujahidun. Oh, jumi'at fihi khisalul khair. Beliau ini seorang fakih, seorang alim, seorang muhaddis, yang mana beliau juga adalah seorang yang dermawan. Kok bisa sifat dermawan saat dia? Kalau dermawan berarti dia punya uang itu.
Kalau dia punya uang berarti dia punya hirfah, dia punya pekerjaan. Ya. Gimana disifati dermawan kalau dia nggak punya uang? Terus sifatnya kan sifatnya berketerusan ini. Berarti punya uangnya terus. Punya uangnya terus, bukan punya uangnya sekali-sekali. Ya ada orang yang sedekah ketika dapat uang langsung. Dapat uangnya dari mana? Misal dari donasi gitu kan. Dari donasi dan dia sedekahkan gitu kan, sedekahkan. Nah, Jawad, Jawad. Sifatnya udah seperti demikian. Dermawannya luar biasa. Sifatnya Jawad, ya, mubalaghah. Selain itu mujahid. Nah, ini sulit untuk dikumpulkan antara seseorang yang punya uang dengan mujahid. Berarti apa? Kalau dia punya uang tapi jarang sedekah, nggak mungkin mujahid. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin terkumpul dalam hati seseorang dia keberanian dengan sifat bakhil. Jadi orang yang jawad, rajin sedekah itu di hatinya ada sifat berani. Dan ketika sifat berani ada dalam hati dia, maka dia bersiap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maksudnya dia sudah terbiasa berkorban dengan harta yang dia miliki dan dia nantinya terbiasa untuk berkorban dengan diri yang dia diri atau badan yang dia uh, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak. Sikoh, ya sikoh. Tobakoh sebentar. Di sini Saminah ya. Di sini Saminah. Berapa tobakoh di takribnya? Yang udah 8 Ustaz. sama berarti. Oke. Syubah. Kita coba di sini. Syubah Ibnu Hajjaj. Jadi di sini Ustaz nggak ada binnya ya. Ini madarul isnad, ini poros sanad. Poros sanad. Di dalam saya kira hampir semua kitab hadis kita akan menemukan nama Syubah ya. Jadi jangan sampai lupa nisbatnya. Syubah Ibnu Hajjaj. Ayahnya siapa jangan sampai lupa. Syubah Ibnu Hajjaj ya. Hafiz dari Basrah. Nah, tingkatnya tingkatan ketujuh, kemudian sikoh. Sikotun hafizun. Ini kalau kita lihat di Mukadimah Takrib kemarin, ini tingkatannya berarti tingkatan ta'dilnya tingkatan ta'dil kedua. Ya, tingkatan ta'dil yang pertama itu sigotnya af'al. Itu yang paling tinggi. Authaqun nas. Orang yang paling sikot. Adbatun nas. Orang paling tobit. Nah, di bawahnya baru diulang. Sifat ta'dil tapi yang diulang. Sikotun, 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 hafidun, sikotun, sabtun. Ya. Baru yang ketiga hanya satu sifat aja. Sikotun, hafidun, dobitun. Nah, seperti gitu. Ya. Taib. Adi bin Sabit. Adi bin Sabit. Tingkat keempat. Sikotun urumia bitasyayu. Dituduh Syiah. Ya. Rumia bitasyayu. Kemudian itu ya. Saya hanya ambilnya itu aja. Tapi nggak apa-apa kita nambah ini. Arut betul indah Zahabi. Menurut Imam Zahabi gimana? Sikotun lakinnahu qasin asyiah wa imam masjidihim bil Kufah. Jadi beliau ini tukang ceritanya mazhab Syiah. Jadi tuh antum kebayang ya. Jadi kos ini khusus lah gitu kan. Ini fasenya gimana coba? Fasenya gimana? Jadi kalau kos ini nyarinya seperti tukang obat gitu. Ngomong itu nggak ada berhentinya itu. Ya. Wah, nggak ada komanya. Orang kalau kalau dengerin dia itu akan tersihir. Khusus tuh demikian. Gimana caranya orang mau denger dia? Ya ada maksudnya macam-macam. Macam-macam. Maksudnya tukang obat dia ngomong bla 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 bla. Oh, sakit apapun Bapak Ibu sekalian, gigi menahun, kuning, wah segala macam. Pakai obat ini sekali oles langsung hilang. Putih semua. Harganya
sekian sekian sekian. Dalam politik, politik ini maksudnya ya, ya bicara bla 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 bla. Mungkin dia keluar juga hadisnya walaupun hadisnya apa gitu. Bla 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 bla. Intinya apa? Nanti ke madhabnya gitu. Dan ini imam masjid di Kufah, imam masjid Syiah di Kufah. Imam masjid Syiah di Kufah. Tapi di sini diambil riwayatnya. Kenapa diambil riwayatnya padahal Syiah gitu kan? Kenapa demikian? Karena beliau sikoh adil. Berarti kelihatan adil. Apa menurut mereka yang menyelidikinya. Dan mereka walaupun Syiah ini termasuk mubtadi'ah gitu kan. Akan tetapi selama dia bukan dai yang mengajak kepada nggak masyhur sebagai apa sih namanya ya, tukang kampanye, tukang kampanye madhabnya gitu kan, itu nggak diambil riwayatnya. Tapi yang dia riwayatkan kalau periwayatannya hanya memperkuat madhabnya, nggak diambil riwayatnya. Nah, jadi di sini siapa? Adi bin Sabit keluar daripada itu. Adi bin Sabit keluar daripada itu. Beliau bukan dai, beliau bukan tukang kampanye Syiah, ya. Taib. Abdullah bin Yazid. Nah, di sini saya ingin ingatkan kembali ya. Di beberapa naskah di sini nggak ada kola. Di kitab saya nggak ada kola. Tapi akbarona, ya. Seperti saya, ini perlu ditulis. Ini fikih membaca hadis. Tolong ditulis, tolong ditulis, tolong ditulis. Jangan sampai setiap saya minta untuk baca terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Gitu kan? Ini kalau kita dulu. Karena Nabi SAW idza takallama a'ada thalathan hatta tufham. Nabi SAW itu kalau bicara diulangi 3 kali sampai difahami. Jadi 3 kali itu batas untuk pemahaman. Jadi sebagian kita 3 kali itu batas untuk memahami, ya memahami. Jadi kata-kata Kiai Mukhlisun, kalau udah diulang 3 kali tapi nggak paham-paham juga bermasalah itu orang. Nah, bermasalahnya apa? Ya karena nggak nulis. Gimana coba kita mau paham tiap tiap majelis kita minta baca dan kesalahan itu terulang lagi. Sementara seorang muslim tidak akan mungkin terjerumus ke dalam lubang yang sama 2 kali. Itu yang mesti kita introspeksi. Jangan sampai kita ini orang muslim terjerumus ke dalam lubang yang sama dua kali. Dan itu diulang. Bahkan kita punya proyek tiap harinya baca hadis gitu kan. Nah, ketika hadatsana di sini itu ada kola. Itu ada kola. Cuman dalam hadasana ini karena kita sudah di 5 adab yang pertama, pori yang pertama, dia bilang qala musannifu al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabihi Sunan Tirmidzi. Selesai. Kola di sini udah dibaca, udah selesai. Sama orang yang pertama baca tadi. Selanjutnya ketika kita menemukan akhbarona, menemukan hadasana yang tidak ada kolanya itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ya biar kalau ahli hadis dulu, biar tidak memakan tempat. Jadi kalau di sini ditulis lagi kola, nanti di sini hadasana terus lagi kola lagi, kola lagi, kola lagi, kola lagi. Ya, ketika dalam kalimat atau lafadz hadasana itu udah setengah baris nih, kolanya aja. Nah kalau dihilangkan, kita bisa nulis setengah daripada baris hadis Nabi SAW. Makanya menjadi kebiasaan muhadis ketika menemukan lafadz akhbarona dan hadasana, kalimat kolanya wajib diucapkan walaupun tidak tertuliskan. Nah, ketika apa hadasana akhbarona itu yang concern kita kali ini lah. Karena anbana saya kira jarang kita temukan di Sunan Tirmidzi kecuali Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, kita banyak ya. Baik, siko semua ya. Tabaqah 10 ke tabaqah 8 ke tabaqah 7 ke tabaqah 4 ya. Abdullah bin Yazid sekarang. Abdullah bin Yazid. Nah, di sini nggak ada tabaqahnya, tapi di sini sahabiyun sogirun. Berarti tingkatan 1. Sahabat junior. Sahabat junior. Meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Mas'ud, sahabat yang senior. Ya. Jadi Abdullah bin Yazid tidak hadir dalam periwayatan hadis ini.
Nabi SAW ketika berbicara ini kepada sahabat, ya Abdullah bin Yazid nggak hadir, yang hadir adalah Abu Mas'ud Al-Ansari, ya sehingga ngambil riwayatnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, di sini kalau dihilangkan misalnya, ini kan sahabat kecil ya, terus di sini dihilangkan, Abu Mas'udnya hilang. Taib. Bagaimana status hadisnya? Mursal berarti kan? Kalau menurut musola ya, kenapa? Karena di akhir sanad. Awal sanad itu gurunya musonif, namanya mu'allaq kalau hilang. Awal sanad, rawi yang di awal sanad itu adalah guru musonif. Jadi awal sanad itu gurunya musonif. Jadi di sini awal sanadnya mana? Ahmad bin Muhammad nih. Ini awal sanad. Akhir sanadnya di mana? Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini akhir sanad. Kalau awal sanadnya hilang, namanya mu'allaq. Kalau akhir sanadnya hilang, namanya mursal. Nah, kalau seandainya ini sahabatnya kan dua nih. Sahabat sogir dengan sahabat kabir. Sahabat yang junior dengan sahabat yang senior. Nah, kalau sahabat seniornya hilang, jadi Abdullah bin Yazid diloncatin lah misalnya langsung kepada Nabi SAW. Gimana statusnya? Statusnya tetap sahih. Kenapa? Karena yang hilangnya adalah sahabat pasti. Pasti. Ya, kalau sahabatnya hilang nggak masalah. Kenapa? Karena sahabat semuanya adil. Sahabat semuanya adil. Taib. eh Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala status hadisnya ya. Hada haditsun hasanun sahih. Taib. Kalau kata Ibnu Hajar, kalau dua jalan berarti satu jalan sahih, satu jalan hasan. Taib. Kalau satu jalan Imam Tirmidzi ragu salah satu rawinya apakah rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Kalau kata Ibnu Rajab istilah khusus Imam Tirmidzi berarti hadisnya sahih. Berarti hadisnya sahih. Nah, kalau di sini kita bisa lihat status hadisnya ini sahih. Cara paling enak apa? Cara paling enak cuma cari aja. Apakah Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini atau tidak? Kita lihat di sini isnad. Kita lihat di sini. Kita hapus semua karena nanti bakar bakar renyek nih ya. Bukhari dan Muslim aja. Kita lihat Imam Bukhari meriwayatkan 3 jalan dan semuanya ke Syu'bah. Semuanya ke Adi bin Sabit. Semuanya ke Abdullah bin Yazid. Semuanya ke Abu Mas'ud Al-Ansari. Taib. Muslim 1, 2, 3, 4 jalan. Semuanya ke Syu'bah sama. Jadi porosnya sama dengan Sunan Tirmidzi ya. Poros hadisnya kembalinya kepada siapa? Syu'bah. Ya, kepada Syu'bah. Sisa hadisnya sisa sanadnya sama. Kalau sisa sanadnya sama berarti kurang lebih matanya juga semakna gitu ya. Berarti hadis ini sahih dan sebagaimana Ibnu Rajab mengatakan kebanyakan hadisnya adalah terdapat pada Bukhari dan Muslim ya. Dan ini muttafaq alaih berarti ya, muttafaq alaih. Baik. Kita lihat sekarang dalam kitab afwan saya ini dulu ya. Nah, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Hmm. Taib, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah daripada Sunan Tirmidzi karya Syekh Mubarakfuri, ya Mubarakfuri. Nafaqatu rajul ala alihi wa fi riwayatin li syaikhaini idza anfaqa al muslimu nafaqatan ala alihi wa huwa yatasibuha. Nah, saya kan tadi bilang semakna ya dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama. Ya, bedanya di Syu'bah ke bawah aja. Syu'bah ke atasnya sama ya sanadnya. Redaksi hadisnya gini. Idza anfaqa al muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha. Ketika seorang muslim dia berinfak dengan satu infak kepada keluarganya dan dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan adat, bukan jadi kebiasaan, bukan. Memang itu kewajiban seorang laki-laki suami memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi jangan jangan dijadikan sebagai adat sehingga pahalanya nggak ada di situ. Jadi dalam Sahih Bukhari ini kita mesti ihtisab. Nah, kalau maka apa tadi? Fahuwa sedekah, maka menjadi sedekah ya.
Jadi itu judulnya kewajiban, kewajiban. Atau menjadi adat kebiasaan. Seorang kalau sudah menikah, suami memberikan nafkah kepada istri. Kebiasaan. Tapi kalau seandainya, berarti nggak dihitung sedekah. Ya nggak, beda. Jadi sedekah itu dia kalau nafkah buat istrinya, anak-anaknya selesai, dia punya kelebihan, dia sedekahkan, dia dapat pahala sedekah. Oh, enggak. Dia kalau ihtisab memberikan nafkah kepada keluarganya itu pun jadi sedekah. Nah, kalau redaksi Imam Tirmizi bagaimana? Nafaqatur rojuli ala alihi fahuwa sadaqah. Tanpa ihtisab. Nafkahnya, pemberian nafkah seorang suami kepada keluarganya, maka itu adalah sedekah. Jadi kita enggak, uang kita pas-pasan misal, hanya cukup buat nafkah keluarga kita, misal ya, makannya, sandangnya, pangannya, papannya, SPP sekolahnya, dan sebagainya. Habis dah uang kita nih. Habis. Mau sedekah gimana? Ya, udah dapat pahala sedekah. Ya, sudah dapat pahala sedekah. Nah, jadi ketika kita selesaikan dulu. Qala al-Hafidz al-murad bil ittisab al qasu ila talabil ajri. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud daripada itisab itu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mengharapkan atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya nyerahin nafkah saya ke istri saya itu buat nyari pahala. Jadi di hatinya sudah terbesit. Ini tuh gimana bisa menghadirkan itu, Ustaz? Bisa menghadirkan itu, itisab. Ya, kita harus sering banyak membaca kitab tentang fadilah. Ya, antaranya ini. Tapi kalau lebih banyak saya kira kitab targhib buat tarhib itu bagus. Setiap rumah muslim punya kitab targhib buat targhib buat tarhib gitu ya. Kalau punya kitab itu bagus. Ya karena itu semua stimulan kita untuk beramal dalam setiap bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicantumkan oleh Imam Al-Mundhiri di situ. Nah, wa qala al-Qurtubi fi qawlihi yahtasibuha afada bimantuqi anal ajra fil infaqi. Nah, kalau Imam Qurtubi nggak lihat mantuknya aja di sini. Jadi kalau dia memberikan nafkah, judulnya memberikan nafkah, biar apa? Biar orang juga nggak nggak kecewa gitu kan ketika dia dapat uangnya untuk nafkah kepada keluarganya terus dia nggak dapat kelebihan harta buat sedekah, ya dia nggak kecewa. Nah di sini kalau kata Imam Qurtubi anal ajra fil infaq, selesai. Jadi ketika seorang suami dia memberikan nafkah kepada keluarganya yang namanya infak, ya udah itu pahala ya. Innama yasulu bi qasil qurbati wajibatun aw mubahatun wa afada bi mafhumihi anna man lam yasil qurbata lam yujar lakin tabarra zimatu fin nafaqati al wajibati lianha ma'qulah al makna. Nah, jadi kalau kita mantuk di sini anal ajra fil infaq, kita lihat mantuknya nih. Anal ajra fil infaq. Pahala itu tersimpan dalam infak ya. Hanya saja bisa didapatkan kalau dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu kurbahnya wajibah atau kurbahnya mubahah. Taib itu mantuk. Kalau mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya berarti ya. Kalau kita bicara mafhum di sini berarti mafhum mukhalafahnya. Barang siapa ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yujar, nggak dapat pahala. Nah, akan tetapi dia sudah melepaskan kewajiban dia. Kewajibannya sebagai seorang suami ya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, kewajiban itu gugur dari dia, nggak jadi dosa bagi dia. Ya. Cuman cuman di situ dia nggak dapat pahala ketika dia berinfak tersebut. Dah. Fahuwa sadaqah qala al-hafidz al-murad bis sadaqati ats-tsawab. Yang dimaksud dengan itu adalah sedekah, artinya itu pahala ya. Wa itlaquha alaihi majaziyun wa qarinatu al-ijma' ala jawazil infaqi ala zaujati al-hashimiyah mathalan wa huwa min majazit tashbihi wal muradu bihi aslu thawabi la fi kamiyati wala kaifiyatihi. Ini maksud adalah asal daripada pahala yang didapatkan bagi mereka yang berinfak
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ala ahlihi, kepada keluarganya. Yuhtamalu annahu an yashmula az-zaujata wal aqarib. Ihtimalnya ahal itu adalah kepada istri dan kepada kerabat, ya. Wa yuhtamalu an yahtassa bi zaujah. Kemungkinan yang lain itu dikhususkan kepada istri. Wa yalhaqu bihi man addaha bi tariqul ula. Lianna thawaba idza sabata fi ma huwa wajibun fathubutu fi ma laysa biwajibin aula. Nah, jadi kalau tadi kan aqarib dengan zaujah. Aqarib dengan zaujah. Kalau zaujah hukumnya gimana? Wajib. Aqarib hukumnya bagaimana? Enggak sampai ke wajib, ya. Nah, kalau saya nanya kepada perkara yang wajib dia dapat pahala, berarti kalau sedekah kepada kerabat, maka juga sama, sabit pahalanya. Wa qala Tabari, al-infaqu 'ala al-ahl wajib, walladhi yutihi yu'jaru 'ala dzalika bi qasdihi. Wala manafata baina kauniha wajibah wa baina tasmiyatiha sadaqah. Bal hiya afdalu min sadaqati tatawwu. Oh, coba lihat. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri di sini, ya, kepada keluarga di sini itu lebih afdol dibandingkan sedekah sunnah, ya. Misal apa nih? Oh, tahun masuk pelajaran baru, misal. Yang dibeli banyak nggak kira-kira ibu-ibu? Banyak, banyak banget. Bapak-bapak, biasanya bisa beli mie ayam nih se- seminggu 3 kali ini. Habis buat beli perlengkapan anak nih, apa kurikulum baru gitu kan, tahun pelajaran baru. Gimana? Aduh, biasa bisa ngasih ke masjid gitu kan, sih. Enggak sih. Nah, Imam Tabari mengatakan di sini apa bal hiya afdalu as-sadaqah al-infaqu ala zaujah atau alal ahal di sini afdal min sadaqati tatawu, lebih afdal daripada sedekah tatawu. Lebih banyak uang ini, lebih banyak nih, bulan-bulan ini kita banyak mengeluarkan apa uang buat tahun pelajaran anak yang baru, ya, daripada biasanya. Biasa 2 juta jadi 3 juta atau 4 juta lah misalkan, ya, tambahan 2 juta. Set. Gimana nih? Iya, pahala sedekahnya nambah lah. Pahala sedekahnya nambah. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali misalkan anak-anak minta minta mainan misalkan, mainan. Nah, ketika kita keluarin, ya udah, itu sama lah, itu pahala sedekah, dapat pahala sedekah daripada uang kita hilang coba. Soalnya ajib ya. Saya pernah punya satu kawan dan waktu dulu lah pertama-tama mondok saya. Ajibnya itu, saya waktu itu dagang ya. Mondok saya dagang. Jadi udah terbiasa dagang gitu. Waktu mondok, waktu libur saya dagang. Dagang habatus sauda, dagang madu gitu kan saya. Nah, ada kawan saya itu adik kelas. Duduklah di warung saya tuh, tempat saya jualan madu sama habatus sauda. Agak gimana gitu kan. Anak dengar ente uang ente hilang. Waktu itu berapa ya? Saya lupa, 7.575.000 ya. Iya, saya temannya nyesal. Anaknya nyesal tuh kenapa disimpannya di situ gitu kan. Aneh nyesal. Kenapa nggak aneh sedekahin ya? Kalau aneh sedekahin kan dapat pahala 75.000. Kalau hilang nggak dapat pahala aja. Pahalanya pahala sabar aja gitu kan. Kalau kita sabar. Tapi kalau aneh sedekahin dapat pahala. Ajib, subhanallah. Anak baru ketemu orang macam ini nih sekarang nih. Kehilangan uang, kecewa, kenapa nggak disedekahin dari tadi? Kejadiannya sama dengan saya ketika di Madinah. Ketika saya di Madinah, saya keluar masjid nih, ada jemaah haji. Waktu itu musim haji. Pas keluar, sendalnya nggak ada. Sendalnya nggak ada. Pak Haji, sendalnya kemana? Oh, hilang Pak. Oh ya udah, ini pakai aja sendal saya. Pakai sendal. Enggak usah. Enggak, pakai aja. Jadi kalau kalau orang bilang nggak usah itu, jangan, kalau udah niat sedekah itu ya itu pantang itu tarik kembali tuh. Kalau udah niat sedekah itu. Jadi kalau udah niat udah nggak usah. Gimana?
lepasin sendalnya, tinggalin di situ, kita pergi. Selesai. Pak, pakai Pak. Udah ada, gampang. Nih, pakai Pak. Udah selesai, kita pergi, ini tinggalin. Pasti dipakai dia. Selesai itu. Saya kan beli sendal lagi itu. Saya keluar. Di toko sendal, ketemu kawan saya. Beli sendal juga. Kata kawan saya, Sad, antum hilang juga sendalnya. Aneh, hilang sendalnya nih. Aneh lagi beli sendal sekarang katanya. Waduh, anak kejadian suatu kawan kawan aneh waktu dulu nih. Sebelum hilang sedekahin gitu kan. Ada kesempatan. Enggak, aneh tadi ada jemaah haji hilang sendalnya. Anak kasihin sendal aneh. Oh, masya Allah, masya Allah. Sama-sama beli sendal. Yang satu hilang sendalnya, yang satu dikasih sendalnya. Gitu. Taib. Afdal min sadaqati tatawu. Tapi kalau misalnya ada kelebihannya bagusnya gimana? Ada yang lebih membutuhkan misalkan istri udah cukup, anak udah cukup, semuanya udah cukup. Ya, eh, misalkan iktisodi, keluarganya dia sederhana, ya sederhana. Kehidupannya pengen sederhana, pengen juhud aja. Harta yang dimiliki suaminya lumayan lebih, misal. Gimana? Dia mau hartanya itu disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Kita alhamdulillah, maksudnya makan udah cukup, walaupun sederhana, kendaraan udah cukup, walaupun sederhana. Uangnya masih lebih gimana? Bantu orang yang lebih membutuhkan daripada kita, yang belum punya makanan untuk makan di hari itu, yang belum punya uang untuk bayar listrik hari itu. Itu kan? Itu lebih lebih baik, ya. Taib. Wa qala Muhallab an-nafaqatu al ahal wajibatun wa innama sammaha asy-syari'u shadaqatan khasyata an yadhunnu anna qiyamahum bil wajibi la ajra lahum fi. Nah, itu dia. Jadi kata Imam Muhallab, nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga itu disebut wajib, ya. Itu sebut wajib, ya. Disebut dalam syariat itu sedekah, ya. Jadi sekarang nih, sedekah, nafkah kepada keluarga itu sedekah, ya. Dinamain sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dinamakan sedekah. Ya, nafaqatur rajul ala ahlihi sedekatun. Dinamakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan banyak orang menganggap bahwasanya seorang suami ketika mereka memberikan nafkah, judulnya nafkah aja kepada keluarganya, la ajro lahum fihi, nggak jadi pahala, itu menunaikan kewajiban aja, menggugurkan kewajiban aja, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau tetangga saya kemarin sakit, ngobrol di luar kan, jadi kalau ngobrol sama saya banyak yang diceritain, ya, maksudnya. Jadi cerita-cerita kehidupan tuh nyambung semua dalam kisah-kisahnya gitu. Terus datang ke dokter ditanya sakitnya gitu kan. Sakitnya sakit. Ya, tafadhal tafadhal Ahmad Isran. Sakitnya apa? Sakitnya panas dingin gitu kan Mas. Gak usah. Sama dia juga. Belum masuk semua, ya. Kenapa? Jangan digituin nanti patah deh. Oh, kan. Japar itu bengkokin jadi patah. Kan nariknya nggak bisa. Taib, kita lanjutkan lah. Kan udah ada recordingnya, ya. Taib. Jadi sampai mana tadi? Nah, la jalan fihi. Jadi khawatir anggapan mereka ketika memberikan nafkah kepada, kan judulnya nafkah dengan sedekah. Nafkah dengan sedekah. Jadi konotasi sedekah
di luar nafkah menurut mereka ya. Oleh karena itu syariat memberikan nama nafkah itu sedekah ya. Taib wa qad arafu ma fi sadaqati min ajri. Mereka tahu pahala sedekah itu seperti apa ya. Tapi pahala nafkah itu mereka nggak tahu. Khawatir itu hanya cuma untuk menggugurkan kewajiban saja ya. Taib. Eh Fa'arafahum anna dalam sadaqah hatta la yukhrijuha ila ghairil ahli illa ba'da an yakfuhum. Sehingga mereka mengetahui bahwasanya yang mereka ketahui mereka bisa dapat pahala dalam sedekah itu setelah mereka mencukupkan kifayah nafkah kepada keluarganya, mereka ada kelebihan baru mereka sedekah gitu. Targhib lahum fi taqdimi shadaqati al-wajibati qabla shadaqati tatawu. Nah, jadi judulnya apa yang tadi ya agar mereka pun menganggap bahwasanya memberikan nafkah kepada keluarga itu juga ketika maksudnya takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang mereka yang ngasih nafkah nggak ada niat takorub sehingga mereka menganggap itu sebagai eh, tuntutan kewajiban saja ya, tuntutan kewajiban saja. Nah, jadi dengan adanya di sini targhibanu fi taqdimi shadaqati al-wajibah qabla shadaqati tatawu. Mendahulukan sedekah yang wajib, nafkah itu sedekah wajib ya, sedekah wajib. Mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunnah ya. Baik. Di sini wa fil babi an Abdullah bin Amrin wa Amr bin Umayyah wa Abi Hurairah. Nah, penguat hadis riwayat daripada Abu Mas'ud sorry ya. Satu sahabat tadi yang meriwayatkan. Nah, sekarang tambah lagi ada Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr bisa kita dapatkan di mana? Di dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Saya nggak tahu ya, ada yang tahu nggak aplikasi dalam takhrij ini semua riwayat yang berkaitan termasuk sahabat-sahabat yang berbeda itu ditampilkan dalam satu layar. Maksudnya bagannya, bagan. Ya, bagannya. Ya di Maktabah Jami Khadimul Haramain itu semua jalan tampilkan semua tapi tetap mengerucutnya kepada sahabat yang sama. Ya itibarnya itu untuk mencari mutabaah ya, untuk mencari mutabaah. Nah, Imam Muslim Abdullah bin Amr bin As ya. Hadisnya kita bisa dapatkan dalam Sahih Muslim. Babu fadil nafaqati alal iyali wal mamluki. Taib. Kemudian hadisnya Amr bin Umayyah kita bisa dapatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabarani. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah bisa kita dapatkan dalam kitab Sahih Muslim juga ya. Hadisnya Hasan Sahih. Selesai. Hadis yang terakhir saya yang baca mungkin ya. Nah, kalau musannifur rahim wala ta'ala, musannif aja nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di bagian yang pertama yang membaca sudah bilang qala musannifu al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hamad bin Zaidin. Ada hadasan di sini harus ada qala. Qalanya disebutin. Ya, saya ulang lagi sehingga bisa jadi terbiasa. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hamad bin Zaidin an Ayyub an Abi Qataibah an Abi Asma an Thauban an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalud dinari dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala ashabihi fi sabilillah. Qala Abu Kilabah bada bil iyali thumma qala fa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin lahu sigarin yu'iffuhumullahu bihi wa yughnihimullahu bihi. Qutaibah tabaqah 10 Sikoh tafarrada bismihi Qutaibah ibn Sa'id. Hamad bin Zaid tabaqah 8 Sikoh Basrah dari Basrah. Ayub di sini Ayub Sakhtiani. Ayub Sakhti, ketika Ayub dimutlakan berarti namanya Ayub Sakhtiani. So dari Ayub itu naonnya nyari di kitab takrib kok banyak banget. Nah, gitu makanya ketika Ayub dimutlakkan dalam kutubus sitah yang dimaksud satu orang aja nah. Ayub Sakhtiani sinho ta ya alif nun ya Sakhtiani. Ada yang bilang Sikhtiani. Baik. Tabuk kelima Sikoh Basrah. Abu Kilabah juga tafarada bikunyatihi. Abu Kilabah itu tafarud kunyahnya. Abu Kilabah tafarud bukan satu orang aja. Ya. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi ya. Dia tulis kalau gitu tuh faedahnya di mana dapetin mau tak kitab tuh baru dapetin faedahnya.
Jadi Abu Kilabah tafarrada bismi. Untuk mencari tafarrada bismi juga gimana caranya coba? Tafarrada bi kunyatihi. Gimana caranya kita nyari itu sehingga jadi tafarrud gitu. Nah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Jim ya, Jarmi. Anabi Asma, Abi Asma. Tabaqat 3 sikoh juga. Namanya Ammar bin Marsad dari Sauban, sahabat Nabi SAW. Sikoh semua ya. Qutaibah sikoh, Ammar bin Zaid sikoh, Ayub sikoh, Abu Kilabah sikoh, Abu Asma sikoh. Sauban sahabat. Ya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya dinar, ya, atau dinar yang paling baik, harta yang paling baik, atau dinar yang paling baik di antara dinar-dinar yang ada, atau harta yang paling baik di antara harta-harta yang dia punyai. Apa itu? Dinarun, satu dinar yang dia berikan nafkah atau yang diberikan dijadikan sebagai nafkah oleh orang laki-laki kepada keluarganya. Itu dinar yang paling baik. Ajib yang syariat seperti gini ya. Maksudnya turun-temurun yang jadi suami itu pasti ngasih nafkah ke istri, ya. Cuman ketika ngasih nafkah ini, nah, eh, kita bicara pahala ya, kita bicara pahala. Insyarahus sadar, lapangnya dada kita ketika kita memberikan sedekah yang jelas pahala yang luar biasa. Ya, hadis berkaitan dengan sedekah dengan memberikan nafkah kepada istri. Bagi mereka yang tidak tahu bahwasanya nafkah kepada istri pun itu dapat pahala. Itu akan lebih lebih ringan memberikan sedekah. Tapi bagi mereka yang tahu bagaimana pahala memberikan nafkah kepada istri, maka memberikan nafkah kepada keluarga pun menjadi ringan bagi dia. Kenapa? Karena itu bukan hanya kewajiban, itu pun jadi sedekah. Jadi biasain, misal, ayah, eh, hari ini, misal, ayah hari ini mau seblak, tuh seblak. Jadi kalau nggak ada uang, alasannya apa? Seblak itu tidak sehat. Yang sehat itu air putih. Yaitu bahasa Arab dan Kenapa? Karena gratis dan mikrofon tolong dimatikan. Jazakallah khair. Ya, B mau beli mie gacoan. Mie gacoan ngantri. Habis waktu kita kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, berat ngeluarin duit buat itu. Coba kalau kita bayangin itu jadi sedekah. Ada orang-orang minta di jalan, Pak, tolong Pak. Misal seperti Agus misal. Ya, seperti kasus viral sekarang Agus misal. Pak, tolong Pak, saya lagi gini gini gini. Keluar tuh duit 10.000. Keluar. Nggak saya aja kalau di apa ini orang Indonesia tuh paling 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 iba itu orang Indonesia. Kalau di Masjidil Haram ketika musim haji. Dan kalau sekarang udah kurang sih. Zaman dulu 2017 ke bawah gini. Jadi kalau pas sholat itu sebelum sholat ada orang berdiri tangannya digini ini seperti orang stroke gitu kan. Seperti orang stroke. Gimana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Tangannya langsung gini, langsung berdiri terus begini. Sedekah, sedekah fisabilillah, fisabilillah, sedekah fisabilillah. Cuma keliling aja tuh. Dari saf yang pertama ke saf yang kedua itu di bagian belakang ya, bagian belakang. Pas dia berdiri dia keliling. Set, set, set. Zaman Indonesia itu paling banyak. Yang paling banyak kasih sedekah siapa? Indonesia. Dia bisa ngumpulin berapa juta coba dari hanya lewat itu. Bukan orang yang ngasih 1 real, 2 real, enggak. Ada yang ngasih 10 real, ada yang ngasih 50 real. Iba dia kemana itu. Nah, ketika keluarga kita minta itu, kenapa nggak dihadirkan ihtisab yang sama? Alhamdulillah dapat tambahan uang hari ini. Tadi misalkan kalau dagang dapat tambahan 20.000, misalnya 20.000. Pas pulang-pulang, be pengen mie gacoan, 20.000 lagi. 20.000 lagi dapat uangnya. Gimana berangkat? Ya, ini sedekah. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan sedekah.
dapat kesempatan sedekah buat keluarga. Jadi jadikan demikian, jadi ringan, semuanya ringan ya. Taib. Dinarun fi qurrati ala dabati fisabilillah. Kemudian selanjutnya setelah buat keluarga, berarti ini ada sedekah yang lain nih. Stop, keluarganya udah selesai. Mie gacuan beres? Beres. Seblak beres? Beres. Masih ada uang? Masih ada uang. Tapi yang paling afdal gimana? Dinarun yunfiqu ala dabati ay dabatin marbutotin. Jadi ada kendaraan yang memang sengaja dipersiapkan untuk jadi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang dikiaskan ke motor, motor mau dipakai apa coba? Kalau dulu orang beli kuda-kuda yang mahal tuh buat dipersiapkan buat perang, ya. Dan matinya dalam perang digantikan dengan 700 kali lipat, ya. Nah, sekarang kita misalkan beli motor yang paling mahal apa sekarang? Misalnya beli BMW lah misalkan ya. BMW skuter 400 cc. BMW skuter 400 cc mah ada 300 juta, 400 juta. Suatu kendaraan yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala. Parkir di mall. Parkir di mall ya. Keserempet sedikit belakangnya sama motor yang di belakang. Gimana perasaannya? Gitu keserempet juga hatinya tuh. Ya. Ada kawan kemarin beli motor baru, modifnya habis berapa puluh juta tuh. Pas di parkir jatuh, dan dia nggak tahu kalau jatuh ya maksudnya. Karena motornya berat, standarnya standar samping. Gobrak. Itunya apa coba? Si remnya, tungkai remnya itu jadi bengkok karena jatuh ke bawah kan, jatuh ke bawah. Wah, langsung dicari buat tukang parkirnya. Ini siapa tadi yang nabrakin motor saya? Oh, saya nggak tahu kenapa. Ini cuma sampai motor saya bengkok begini. Mungkin jatuh Pak. Ah, nggak mungkin jatuh. Tapi dipikir-pikir mungkin juga jatuh. Emang nggak ada motor yang lain di situ. Terus gimana ceritanya orang bisa nubruk sampai tungkai remnya bisa bengkok gitu kecuali jatuh karena saking berat gitu kan jadinya bengkok gitu kan. Ya, alhamdulillah motor kita cuma motor bebek Vario 110 cc. Gimana kalau motornya 1000 cc? Oh, kalau jatuh hatinya robek juga sepertinya nih. Gitu ya. Nah, kalau dulu seperti itu menyiapkan kendaraan untuk jadi Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus. Dikasih pakannya pakan yang bagus. Kenapa harus sehat ketika ada panggilan jihad yang Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu dia sedekah selanjutnya itu untuk keperluan fisabilillah. Keperluan fisabilillah. Taib. Fi min nahwil jihad. Sabila min nahwil jihad. Wa dinar yunfiqu rajul ala ashabi. Selanjutnya apa? Dinar yang dia infakkan untuk ke sahabat-sahabatnya. Halukan mujahidin. Siapa sahabat di sini? Fisabilillah. Mereka yang berjaya di Allah Subhanahu wa taala. Nih, infak kita kepada kawan-kawan pejuang itu dinar yang paling afdal. Sekarang bukan pejuang jalan Allah Subhanahu wa taala, pejuang agama sekarang. Mereka yang ngajar, ya, mereka yang ngajar di pondok, ngajar di pesantren, ya tahu lah gajinya berapa gitu kan. Mereka yang ngasih kajian di masjid-masjid. Itu dinar yang kita kasih buat mereka, itu di antara dinar yang paling afdol coba. Ya, jadi sering-sering lah traktir mereka makan nih. Gitu kan. Kawan-kawan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga harus paham. Paham tuh hadisnya tuh. Tingkatan dinar yang paling afdol apa? Yang satu buat keluarganya, udah dia dapatkan dinar yang paling afdol. Yang kedua buat apa? Buat kendaraan, buat keperluan, buat kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau sisain sedikit buat keperluan kuda perang ya, buat keperluan bla bla. Misal mungkin bisa dijadikan untuk keperluan itu, misal sekarang keperluan fisik kita untuk berjihad di Allah Subhanahu wa taala, misalnya saat Agus Salim misalkan beli alat fitness misalkan di rumah, wah gitu kan, atau jadi member fitness misalkan, ya member fitness. Maksudnya apa? Ya lurusin niat lah, lurusin niat. Harta yang dikeluarkan buat badan kita pun jadi sedekah. Itu. Selanjutnya apa? Buat mereka yang berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Nih, masa jihad belum sampai kepada kita di sini. Ya. Maka mereka yang berjuang Allah Subhanahu wa taala, ila kalimatillah. Yang mana ila kalimatillah? Mereka yang sedang membuat agama Allah tegak di Indonesia sekarang. Pengajar-pengajar agama, dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita
infak atau sedekah kepada mereka itu di antara dinar yang paling afdal. Ya. Nah, ini infak ala hal tertib ya, keluarga, kendaraan jihad atau keperluan jihad, baru sahabat mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau infak ala ghairihim, itu lebih afdal daripada infak kepada selain mereka. Ya. Dzakarahu Ibnu Malik. Coba kalau mereka bisa ya jalan infak itu dibeginikan ya, ya Islam maju, pendidikan maju. Ya. Coba kalau seandainya infak yang 1,5 M kemarin ya, maksudnya infak sedekah 1,5 M kemarin, coba kalau sebagiannya diperuntukkan untuk para pengajar, sebagian aja maksudnya, jangan semuanya. Jadi ada infak untuk kafalatul du'at seperti di Arab Saudi. Jadi donasi untuk kafalatul du'ah. Mungkin ada yang bisa buat, wah jazakallah khair, pahala besar menanti ya. Pak Rizky, misalkan Pak Rizky Bahtiar mau buat donasi buat kafalatul du'at untuk memberikan santunan kepada dai-dai pengajar-pengajar ya tempat terpencil. Ada yang gaji. Saya ada kawan ngajar di, saya lupa lagi ya, di daerah Sulawesi ke sana. Ustadz, di tempat saya ngajar, itu ular piton itu sampai masuk ke kamar mandi santri, Ustadz. Allahu Akbar, saya bilang ini. Antum tahan di situ, sana. Ya mau gimana? Ada santri di situ yang belajar. Mereka, Masya Allah, seperti demikian coba. Ular masuk ke kamar mandi santri, bukan sekali 2 kali. Memang daerah hutan di situ. Ya, nah itu tuh mujahidin sekarang tuh di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kemudian kalau Abu Kilabah, semua kalau fantasy muslimin wa ayyurajulin fi banusif wa ayyurajulin yawifumullah. Jadi fayrajulin a'zamu ajran min rajulin, siapa orang yang paling besar pahalanya daripada seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya yang masih kecil, ya, iyal keluarganya masih kecil. Kalau kebiasaan Arab zaman dulu udah 17 tahun udah lepas. 17 tahun lepas. Ya. Kita masih dimanja sekarang Gen Z ini, wah terus sampai kapan nanti? Sampai nikah baru lepas gitu kan. Itu gimana ketika mereka lepas udah nikah, bisa survive nggak mereka? Ya, maksudnya tarbiyahnya dari sekarang, tarbiyah dari kecil segala macam. Enggak, ini buat kebaikan mereka. Ya biar mereka bisa survive ketika mereka dilepas oleh kita. Yu'ifuhumullahu ta'ala. Allah Subhanahu menjadikan mereka ifah, tidak minta-minta kepada orang. Ya. Wa yughnihumullahu ta'ala bihi. Dan Allah SWT menjadikan mereka kaya dengan infak atau sedekah dari suaminya. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. Sudah melewati waktu. Ya, hadza akhiru wallahu a'lam, jazakumullahu khair. Wallahu a'lam, sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan meneliti hadisnya ya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Hayakumullah.